Sebagai wanita, menjaga daerah intim sangatlah penting, terutama saat datang bulan. Tapi tahukah kamu kalau pembalut sekali pakai yang biasa kita gunakan memiliki dampak terhadap lingkungan karena terurai hingga 800 tahun? Ya, selama itu, pembalut yang kita pakai akan tetap berada di bumi selama 800 tahun. Bayangkan berapa banyak jumlah wanita di seluruh dunia dan setiap bulan menghabiskan puluhan pembalut sekali pakai. Selain masalah lingkungan, pembalut sekali pakai juga menimbulkan masalah kesehatan, mulai dari iritasi, alergi, hingga kanker serviks. Hal tersebut karena bahan kimia yang terkandung dalam pembalut sekali pakai seperti klorin, klorometan, dioksin, dan bahan-bahan kimia lainnya. Bahan-bahan kimia jarang menunjukkan efek jangka pendek, namun baru terlihat dalam jangka panjang. Jika kita berkaca pada ibu atau nenek kita pada saat menstruasi, sebelum pembalut sekali pakai dipasarkan dan umum digunakan masyarakat, mereka menggunakan sumpalan kain tebal untuk menahan darah yang keluar. Setelah digunakan, kain tersebut dicuci dan dikeringkan kemudian dipakai kembali. Selain itu, dari rangkuman grid.id, ada beberapa jenis tampon atau pads yang digunakan wanita zaman dulu seperti tampon wool, sanitary belt, dan handuk sanitary. Karena semakin cepatnya perkembangan teknologi dan informasi, beberapa wanita zaman sekarang mulai menyadari bahwa pembalut sekali pakai dapat menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, mereka mulai mengganti pembalut sekali pakainya dengan pembalut organik, celana dalam menstruasi, pembalut yang dapat dicuci, dan menstrual cup. Dari segi harga, mungkin menstrual cup dan washable pads terlihat lebih mahal. Namun dalam jangka panjang, uang yang kita keluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembelian pembalut sekali pakai. Misalnya saja, dalam 2 tahun kita menghabiskan sekitar 500 pembalut sekali pakai atau hanya menghabiskan 1 menstrual cup selama 10 tahun. Dalam menggunakan menstrual cup atau washable pads, kita dituntut untuk menjaga kebersihan, terutama dalam hal mencucinya. Meskipun belum terbiasa, kita bisa mulai mencobanya agar terbiasa. Terlebih lagi untuk menstrual cup, karena penggunaannya yang dimasukkan ke dalam vagina, maka kita perlu mencari tahu lebih dalam lagi dengan membaca informasi-informasi, tanyakan ke dokter kandungan, atau cukup tanyakan ke orang yang sudah pernah menggunakan menstrual cup. Hal kecil yang kita lakukan bersama memiliki dampak yang lebih besar untuk lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih.